perkenalkan, nama saya Renal Ramli Arifin dari Prodi D3 Optometri yang bernomor stambuk nomor induk mahasiswa B1 SE1 2004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dipimpin langsung oleh dosen pengampu yaitu Ibu Runi Merati, SS, M.Hum. Pada pertama-tama saya akan menjelaskan Ya, jadi yang pertama-pertama itu saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 4 macam, yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi, fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial. Pertama saya akan menjelaskan fungsi informasi. Fungsi informasi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Berita, pengumuman, petunjuk pernyataan lisan ataupun tulisan melalui media massa ataupun elektronik merupakan wujud fungsi bahasa sebagai fungsi informasi. Dia kayak contohnya itu majalah, koran, maupun media sosial lainnya. Selanjutnya, fungsi ekspresi diri untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri ini dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi, dan untuk menarik perhatian orang. Yang seperti kita misalnya, kita harus berani menyalurkan aspirasinya kita, mengeluarkan pendapat dari pemikirannya kita kepada orang lain, sehingga orang tersebut mudah mengerti atau mudah dipahami. Selanjutnya, fungsi adaptasi dan integrasi untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa seseorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, kebudayaan, pola hidup, perilaku, dan etika masyarakatnya. Mereka menyesuaikan diri dengan semua ketentuan yang berlaku dalam masyarakat melalui bahasa. Jadi misalnya begini, saya berada di daerahnya orang lain. Otomatis daerah tersebut memiliki bahasa daerah masing-masing. Jadi saya harus beradaptasi dengan bahasa tersebut dengan tidak menghilangkan bahwa kita itu orang Indonesia. Kita harus mengedepankan bahasa Indonesia seperti yang berbunyi di bunyi Sumpah Pemuda. Bahasa persatuan itu ya bahasa Indonesia. Memang kita juga harus mengerti bahasa daerah tempat kita ada tersebut. Anggaplah saya berada di Manado, saya harus mengerti bahasa Manado, tapi tidak menghilangkan bahasa Indonesia. Karena kita memiliki bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Jadi saya harus beradaptasi dengan kota Manado tersebut agar orang dapat mengerti, agar saya dapat mengerti perkataan orang lain, agar orang lain juga mengerti bahasanya saya, yaitu dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Intinya kita harus beradaptasi dengan tempat baru, seperti begitu mungkin. Selanjutnya, fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Apabila fungsinya berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Fungsi kontrol sosial itu misalnya dia kayak mampu beradaptasi kayak tadi itu yang bunyi fungsi sebelumnya. Kita harus mampu beradaptasi dengan orang lain. Seperti itu mungkin. Terus fungsi khusus bahasa Indonesia. Yang pertama, alat untuk menjalankan administrasi negara, alat pemersatu berbagai suku yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, wadah penampung kebudayaan. Kedudukan bahasa Indonesia tercantum dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seperti ini yang tadi saya bilang, kita harus mempersatukan
walaupun kita dari berbagai daerah, berbagai suku dan ras, kita harus mempersatukan bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersaji dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda yang pertama yaitu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini yang bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga ini, bahwa kita kembali ke fungsi adaptasi dan integrasi. Itu kita kan berada di daerah lain, tapi kita harus menjunjung tinggi itu, yaitu bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Seperti begitu. Sekian dan terima kasih dari saya. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit dulu teman-teman. Halo guys. Terima kasih. Selamat siang.